Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajarannya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bahan-bahan yang terbuat dari kertas. Contohnya apa aja kemarin? Iya, ada buku, kemudian ada layang-layang, ada kertas tulis, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahan-bahan atau benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anak sudah baca bukunya. Contohnya apa aja? Iya, ada ember, ada gayung, kemudian ada tempat sampah dan masih banyak lagi. Nah, kemarin anak-anak sudah Bapak suruh bawa bahan-bahan yang terbuat dari plastik, contohnya botol dan plastik kresek, ada juga kertas. Nah, siapa yang sudah bawa? Iya, bagus, coba ditunjukkan. Nah, jadi yang kita pelajari adalah ternyata bahan-bahan yang terbuat dari plastik ini itu adalah memiliki masalah, yaitu masalahnya susah untuk terurai. Nah, contohnya benda-benda yang anak-anak bawa. Anak-anak bisa lihat di situ ada plastik. Nah, plastik itu untuk terurai dia lama, butuh waktu 50 sampai 100 tahun. Nah, kira-kira terurai itu apa? Iya, terurai itu adalah dia hancur lebur atau dia menyatu dengan tanah. Nah, jadi itulah terurai. Makanya sampah-sampah plastik itu adalah sampah yang paling sulit untuk terurai. Seperti yang Bapak contohkan di sini. Bapak punya contoh di sini ada jeruk, kemudian ada kaleng minuman soft drink, ya kan? Kemudian ada bahan yang terbuat dari aluminium. Ada juga yang paling lama untuk terurai adalah ini, yang biasa anak-anak lihat ini, tempat makanan atau styrofoam. Nah, ini paling sulit untuk diurai. Jadi sampah-sampah ini kalau bisa kita hindari. Nah, harus kita jaga. Makanya itu ada namanya kegiatan 3R. Nah, seperti ini. Ada namanya kegiatan 3R. Apa itu 3R? 3R itu adalah yang pertama reduce. Ini dia, reduce. Reduce itu adalah kegiatan untuk mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Nah, jadi penggunaan tas. Penggunaan tas, kita menghindari penggunaan tas plastik atau kantong plastik supaya tidak banyak sampah. Itulah yang dinamakan kegiatan reduce, mengurangi penggunaan plastik supaya tidak jadi sampah. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah reuse. Reuse ini adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Nah, jadi sampah-sampah itu digunakan lagi. Seperti ini kegiatannya reuse. Nah, seperti ini. Jadi botol-botol bekas itu dimanfaatkan lagi untuk jadi pot bunga. Kemudian sampah-sampah plastik minuman itu bisa dijadikan kerajinan tas. Kemudian yang terakhir adalah recycle. Recycle ini adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Contohnya recycle apa? Nah, seperti ini. Jadi anak-anak dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, anak-anak bisa buat kerajinan tangan. Nah, dari kerajinan tangan ini juga bisa menghasilkan. Nah, jadi di sini ada juga contoh tong sampah. Siapa yang pernah lihat? Nah, jadi tong sampah ini udah dibedakan, ada sampah organik, ada sampah non organik, ada juga sampah plastik. Nah, jadi untuk menghindari banyaknya tumpukan sampah atau bercampurnya sampah-sampah, makanya dibuat pembagian antara sampah organik, non organik dan sampah plastik supaya gampang untuk dilakukan kegiatan 3R. Nah, jadi sekarang kita bentuk kelompok. Anak-anak silakan nanti lakukan pengamatan di sekitar lingkungan sekolah kita ini. Kemudian anak-anak catat sampah-sampah apa aja yang ada di sekitar kita ini. Ya. Nah, setelah dicatat kemudian nanti kita diskusikan hasilnya.
setelah selesai kita diskusikan, nah selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tes, ya, mengerjakan tes. Tesnya ada di sini. Jadi sudah Bapak buat 5 soal di sini. Nanti silakan anak-anak kerjakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau begitu sekarang kita diskusi kelompok, kita bentuk kelompoknya, dan sekarang kita lakukan pengamatan di halaman sekolah. Ingat, selama pengamatan harus tetap bersama kelompoknya, jangan sampai berpencar. Nah, setelah kita diskusikan tadi, ternyata sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ini juga masih banyak. Ada sampah apa aja tadi? Ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada sampah makanan, ya kan, dedaunan. Nah, ternyata masih banyak sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menjaga supaya lingkungan kita ini tetap bersih, tetap sehat? Bagaimana kita cara memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita ini, terutama di sekolah? Ayo coba bagaimana? Iya betul, yang pertama adalah jangan membuang sampah sembarangan. Karena tadi sudah ada tempatnya, ya kan? Karena tadi sudah ada tempatnya, tempat sampah yang sudah dibagi-bagi. Nah, kemudian apa lagi? Iya, dibatasi penggunaannya. Contohnya kita menggunakan plastik. Nah, itu penggunaannya harus kita batasi. Apa tadi contoh kegiatannya? Reduce, betul. Nah, jadi kita harus menerapkan kegiatan 3R untuk memelihara dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Supaya apa? Supaya sampah-sampahnya itu berkurang dan tidak ada sampah lagi kalau bisa di sekitar kita ini. Jadi lingkungan kita tetap terjaga. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak baca pembelajaran kelima pada buku anak-anak. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat Pak, selamat pagi.